Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu contoh kasus yang sering ditanyain oleh teman-teman di seputar dunia kerja terkait bagaimana cara menghitung upah lembur pada hari raya keagamaan. Nah, teman-teman, ini ada contoh kasus. Saya adalah karyawan dengan level operator. Saya diminta masuk kerja di saat libur hari raya keagamaan. Saya khawatir tidak mendapatkan bayaran yang sesuai. Bagaimana cara menghitung lembur pada hari raya keagamaan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan? Yuk teman-teman, kita belajar bareng bersama saya Budi di Rewata Channel. Teman-teman, kita coba bahas tentang aturan lembur hari raya keagamaan dulu ya. Pada dasarnya, pekerja atau buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi. Namun, pengusaha boleh mempekerjakan pekerja di hari libur resmi tersebut apabila pekerjaan yang bersangkutan harus dilaksanakan secara terus-menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha. Hari libur resmi ini merupakan hari libur nasional, hari yang diliburkan secara nasional atau hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hari raya keagamaan merupakan salah satu hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika pengusaha mempekerjakan pekerja atau buruh pada hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah, maka dihitung sebagai waktu kerja lembur. Untuk melaksanakan waktu kerja lembur, maka perlu memenuhi syarat, yaitu harus ada perintah dari pengusaha dan persetujuan dari pekerja atau buruh yang bersangkutan secara tertulis dan atau melalui media digital. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh secara waktu kerja lembur wajib untuk pertama adalah membayarkan upah kerja lembur, lalu yang kedua memberikan kesempatan untuk istirahat secepatnya, yang ketiga memberikan makanan dan minuman minimal 1400 kalori apabila kerja lembur dilakukan selama 4 jam atau lebih. Namun demikian, ketentuan waktu lembur tersebut tidak berlaku bagi perusahaan pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 3 dan pasal 24 PP 35 tahun 2021. Nah, teman-teman, kita coba lihat bagaimana cara menghitung upah lembur hari raya keagamaan. Nah, menjawab pertanyaan Anda, berikut adalah perhitungan upah lembur hari raya keagamaan untuk waktu kerja 6 hari dalam 40 jam dalam seminggu. Yang pertama adalah jam pertama sampai dengan jam ke-7 dibayar 2 kali upah sejam. Yang kedua, jam ke-8 dibayar 3 kali upah sejam. Dan yang ketiga, jam ke-9, jam ke-10, dan jam ke-11 dibayar 4 kali upah sejam. Nah, jika hari raya keagamaan atau hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek, maka perhitungan upah lembur adalah sebagai berikut. Yang pertama, jam pertama sampai dengan jam ke-5 dibayar 2 kali upah sejam. Yang kedua, jam ke-6 dibayar 3 kali upah sejam. Yang ketiga, jam ke-7, ke-8, dan jam ke-9 dibayar 4 kali upah sejam. Adapun perhitungan upah lembur hari raya keagamaan untuk waktu kerja 5 hari kerja dan 40 jam seminggu yaitu sebagai berikut nih. Yang pertama, jam pertama sampai dengan jam ke-8 dibayar 2 kali upah sejam. Lalu yang kedua, jam ke-9 dibayar 3 kali upah sejam. Yang ketiga, jam ke-10, jam ke-11, dan jam ke-12 dibayar 4 kali upah sejam. Perhitungan upah kerja lembur tersebut didasarkan pada upah bulanan. Dan cara menghitung upah sejam yaitu 1/173 dikali upah sebulan. Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan upah tunjangan tetap, maka dasar perhitungan upah lembur yaitu 100% dari upah. Sedangkan jika upah terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap, dan upah pokok ditambah tunjangan tetap lebih kecil dari 75%, maka dasar perhitungan upah kerja lembur yaitu 75% dari keseluruhan upah. Nih teman-teman, sekarang kita lihat contoh perhitungan upah lembur di hari raya keagamaan.
Misalnya, pada Hari Raya Idul Fitri tahun 2023, seorang pekerja yang waktu kerjanya adalah 5 hari kerja 40 jam dalam seminggu, bekerja lembur selama 5 jam, sedangkan upah bulanannya adalah 4 juta rupiah. Nah, maka cara menghitung upahnya adalah sebagai berikut nih teman-teman. Yang pertama, kita hitung upah per jamnya dulu. Rumus dalam menghitung upah per jam adalah 1/173 dikali upah sebulan. Maka perhitungannya adalah 1/173 dikali 4 juta. Jadi dapatlah adalah Rp23.121,4. Nah, yang kedua sekarang, kalikan upah per jam dengan lama kerjanya lembur. Sebagaimana telah kita tadi jelasin, maka upah lembur untuk pekerja dengan waktu kerja 5 hari kerja 40 jam seminggu adalah 2 kali upah sejam untuk 8 jam pertama. Nah, karena kerja lembur dilakukan selama 5 jam, maka upah lembur yang berhak didapatkan pekerja adalah sebagai berikut. 5 dikali 2 dikali Rp23.121. Jadi besarnya adalah sebesar Rp231.213. Nah, itu adalah besaran nilai lembur yang teman-teman terima. Perlu diingat, ketentuan tadi yang sudah kita sampaikan bergantung pada waktu kerja karyawan dalam seminggu dan berapa lama waktu kerja lemburnya. Sebagai pekerja, Anda dapat menghitung sendiri berapa upah per jam yang diterima menggunakan rumus yang tadi sudah disampaikan. Sebagai tambahan, pengusaha yang tidak membayarkan upah kerja lembur bagi pekerja dikenai sanksi pidana pelanggaran berupa pidana kurungan minimal 1 bulan dan maksimal 12 bulan dan atau pidana denda minimal 10 juta dan maksimal 100 juta rupiah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu waktu kita untuk belajar bareng. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya bersama saya Budi di Rewata Channel. Terima kasih.